Salah satu anime sport yang seru banget sih kalau kata Minko pas ditonton itu adalah Haikyuu. Ada satu karakter yang menarik banget nih buat Minko, yaitu Tsukishima Kei. Waktu pertama kali kenal sama Tsukishima, dia tuh muncul bukan sebagai karakter yang hangat atau inspiratif. Bukan banget. Yang muncul justru ekspresi datar, nada ngomong setengah males, dan aura yang kayak jangan deket-deket sama gue deh gitu. Di tengah tim Karasuno yang penuh semangat, teriakan, dan peluh keringat, Suki berdiri kayak AC ruangan gitu. Dia tuh dingin dan ngademin, tapi juga bikin orang agak sungkan. Hari ini Min gua bakalan bahas Tsukishima Kei dari anime Haikyuu. Yuk langsung kita bahas aja. Dia bukan anak yang suka ikut teriak bareng tim. Kalau Hinata sama Kageyama udah teriak "Yosh!" atau Tanaka udah mulai rusuh, Suki biasanya cuma duduk sambil nyeletuk, "Kalian berisik banget deh." Dan itu bikin dia kelihatan nyebelin banget, tapi juga bikin penasaran sih. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia sinis banget? Apa dia ngerasa lebih pinter atau sebenarnya dia cuma takut? Dan ternyata sikap skeptis dan dinginnya itu muncul dari kekecewaan. Dulu waktu Suki kecil, dia tuh ngeidolain banget kakaknya, sosok yang katanya mantan Shira Torizawa. Dia bangga banget sama kakaknya, tapi begitu tahu kalau semuanya cuma kebohongan kecil yang dibesar-besarin, Suki kecewa banget. Itu bukan kecewa biasa, buat anak kecil itu tuh kayak dunia tiba-tiba nge-freeze. Dan sejak saat itu dia belajar satu hal, bahwa kalau terlalu percaya kamu bisa kecewa, dan kalau harapan terlalu tinggi jatuhnya pasti lebih sakit. Makanya waktu dia masuk ke Karasuno, dia udah pasang tembok tinggi-tinggi. Bahkan ke Yamaguchi sahabatnya sendiri, Suki masih suka nyeletuk sinis. Tapi untungnya Yamaguchi itu tipe sahabat yang tangguh. Dicuekin, gak apa-apa, tetap ditemenin. Diomelin, Yamaguchi masih nempel kayak stiker HP yang gak bisa dicopot. Pas masuk tim voli Karasuno, itu nggak bikin Suki tiba-tiba jadi ceria atau heboh kayak Hinata. Dia tetap jadi anak yang ngomongnya hemat, ekspresinya ekonomis, dan bener-bener hemat energi. Tapi memang lingkungannya beda ya. Dia ketemu Hinata yang kayak baterai abadi. Ketemu Kageyama yang bawa tekanan kayak ujian matematika. Ketemu Daichi yang tegas, Tanaka yang heboh, Suga yang tenang, dan Asashi yang kalau ngomong dikira om-om gitu. Suki ada di tengah keramaian itu, tapi dia tetap jaga jarak. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia belum yakin apa suasana ini bakalan tetap bertahan, apa orang-orang ini bisa dipercaya. Nah, Suki nggak langsung percaya, tapi dia memilih untuk mengamati dulu. Dan makin dia lihat, makin banyak hal yang bikin dia mikir. Puncaknya pas dia ikut latihan gabungan sama tim-tim lain. Di sana dia lihat pemain-pemain top. Ada Kuro dari Nekoma, middle blocker yang cuman bukan jago di net tapi juga jago ngomong. Kuro ngajarin sesuatu yang baru nih. Kalau jadi middle blocker itu bukan cuman soal lompat tinggi atau tangan cepat, tapi soal mikir, strategi, dan soal mengendalikan permainan. Buat Suki yang mikirnya logis, ini tuh klik banget. Kuro dengan gaya mentornya yang licik pelan-pelan ngeracunin Suki. Bukan pakai motivasi besar, tapi dengan tantangan kecil. Suki dikasih PR buat belajar menikmati satu momen kecil dari permainan. Dan lucunya, Suki nurut-nurut aja. Camp pelatihan ini tuh ada Kuro dan Bokuto. Di sini Suki tuh mulai ngerasa kecil. Mereka bukan cuma kuat, tapi juga sangat antusias. Suka banget sama olahraga voli ini. Dan Suki yang biasanya nyinyir, dia jadi mikir sendiri nih. Kuro ini jadi salah satu tokoh penting dalam pembentukan versi baru dari Tsukishima. Bukan karena Kuro jago, tapi karena cara ngajarinnya tuh beda banget sama yang lain. Kuro ngajarin bukan pakai teriakan, tapi pakai obrolan ringan, sindiran halus, dan pancingan logis. Ini cocok banget buat Suki yang suka mikir sebelum bergerak. Dan saat Suki mulai nerapin itu di lapangan, kayak nunggu timing block, baca arah gerak setter lawan, atau ngatur positioning, permainannya tuh jadi naik level. Kuro bukan cuma ngajarin skill, tapi dia nunjukin ke Suki bahwa jadi middle blocker itu bisa jadi seni. Dan dari situ Suki mulai bangga sama perannya sendiri. Lama-lama cara main Suki tuh mulai bikin frustasi. Bukan cuma buat penonton, tapi juga buat temennya sendiri. Misalnya Hinata. Hinata tuh penuh semangat, selalu nabrak batas, dan kadang gak habis pikir kenapa sih Suki mainnya kayak ogah-ogahan gitu. Tapi justru dari interaksi itu Suki mulai berubah. Memang pelan banget, tapi tetap ada progresnya. Hinata tuh kayak cermin kebalikan.
Nah, lama-lama Suki mulai penasaran, kenapa sih Hinata bisa semangat sampai segitunya? Kenapa orang kayak Bokuto dan Kuro bisa kelihatan senang banget kalau main volley? 部活前後だけって話だったよね。ねえ。 Sahabatnya sendiri, Yamaguchi, ambil peran besar nih dalam perubahan Suki. Dia satu-satunya orang yang bisa ngomong ke Suki tanpa takut ditusuk balik sama komentar sarkasnya. Yamaguchi percaya kalau Suki itu bisa lebih dari ini. Dan kepercayaan itu, ya walau nggak langsung, pelan-pelan masuk juga nih ke dalam hati Suki. Pertandingan melawan Shiratorizawa Torizawa jadi titik balik penting. Di sana Suki bukan cuma main, tapi dia juga ngerasa hidup. Dia akhirnya tahu rasanya bikin satu aksi yang mengubah jalannya permainan. Blok legendaris Yaku Ushijima itu bukan cuma teknik, itu pernyataan. Suki yang dulu selalu angkat bahu pas ngomongin soal menang, tiba-tiba nunjukin betapa seriusnya dia. Tapi tentu sih dalam versinya sendiri. Dia tetap bilang ya itu cuman keberuntungan aja. Padahal seluruh tim tahu kalau itu kerja kerasnya bukan kebetulan. Dari situ Suki mulai memperhatikan hal-hal kecil, rotasi pemain, posisi setter, bahkan kebiasaan tangan lawan saat lagi spike. Dia berubah dari pemain pasif jadi analis di lapangan. Otaknya tuh kayak GPS versi volley gitu, keren banget ya. Dan buat pertama kalinya, kita bisa lihat kalau Suki itu mulai betah di lapangan. Dia bukan cuma hadir karena latihan wajib, tapi karena dia pingin ada di sana. Suasana pertandingan mulai bikin dia deg-degan, bukan karena takut, tapi karena antusias. Ada satu momen kecil waktu time out, dia berdiri bareng tim, nafasnya ngos-ngosan, keringetnya netes, tapi senyumnya tuh tipis, singkat, dan nyata. Itu senyum orang yang akhirnya bilang dalam hati, aku tuh suka banget sama volley. Yang bikin menarik, Suki itu bukan tipe orang yang berubah drastis kayak karakter lain. Dia nggak jadi superhero dadakan, nggak tiba-tiba ribut kalau bakalan jadi es. Tapi Suki berkembang, konsisten, stabil meskipun pelan. Dari yang dulunya cuman ikut main supaya nggak ketinggalan, sekarang jadi punya tujuan sendiri. Dia belajar gimana caranya jadi penyeimbang tim, jadi rem saat semuanya terlalu panas, jadi tembok yang nggak cuman tinggi secara fisik tapi juga untuk mental. Dia juga mulai terbuka nih sama banyak masukan dari teman-temannya. Kalau dulu dikritik sedikit langsung pasang mode sarkasme, sekarang dia mulai dengerin. Bahkan udah juga mulai ngasih saran. Dan kadang-kadang walau iseng dia juga bisa kasih semangat dengan gaya khasnya. Misalnya bilang, Yamaguchi kalau gagal servis jangan pulang bareng aku ya. Kalimat ini kedengarannya kejam tapi justru itu nyemangatin versi Suki. Yamaguchi tahu, timnya tahu, dan kita juga tahu kalau Suki udah mulai peduli. Pertandingan demi pertandingan, latihan demi latihan, kita lihat Suki makin kuat. Tapi kekuatannya bukan soal tinggi atau blok aja, tapi soal ketenangan, pembacaan strategi, dan kepercayaan tim padanya. Bahkan Daichi sang kapten beberapa kali mengandalkan Suki sebagai pilar pertahanan. Dia sering jadi penyeimbang Kageyama yang overaktif atau Hinata yang meledak-ledak. Dan kadang justru kehadiran orang kayak gitu tuh bikin perbedaan yang signifikan banget. Kayak ketika tim lagi panik karena kalah 2 set, Suki tetap bilang, ya udah kita belum mati juga kan. Kalimat sarkasme khas dia tuh justru bikin semua orang ketawa kecil dan jadi rileks. Suki, masaka! Suki emang bukan motivator, tapi dia bisa jadi perekat. Yang lebih terasa adalah perubahannya dari dalam. Kalau dulu dia selalu meremehkan harapan dan semangat, sekarang dia mulai pelan-pelan bilang mau mencoba. Dan itu tuh bukan hal kecil buat orang kayak Tsukishima. Kalau dulu Tsukishima Kei adalah dinding yang penuh duri, sekarang dia tetap dinding, tapi dinding yang bisa diandalkan. Dia tetap Suki sih, masih sarkas, masih hemat ekspresi, tapi sekarang dia hadir sepenuhnya. Perjalanan Suki bukan tentang yang paling bersinar, tapi tentang keluar dari ketakutan masa kecil. Dari trauma dihianati oleh orang yang dia kagumi, dari takut akan harapan palsu, dan dari kebiasaan menolak rasa senang sebelum sempat mencobanya. Dan ternyata Suki berhasil loh. Dia belajar kalau berharap itu boleh, kalau semangat itu nggak harus memalukan, kalau kerjasama itu nggak bikin kita lemah. Justru di lapangan dia temukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena dia sendirian, tapi karena dia punya tim yang solid. Shitty boy って。うるせえ
Suki mungkin bukan favorit semua orang sih, tapi buat Minkuo dia tuh karakter yang unik banget. Dia adalah simbol pertumbuhan yang pelan, konsisten, dan nyata. Dan kadang justru orang kayak dia yang paling kita butuhin di dunia nyata. Karena nggak semua orang bisa tumbuh dengan sorakan, kadang ada yang butuh waktu lama buat bisa percaya, tersenyum dan bilang aku juga bisa dan aku juga ingin menang. Kalau Suki, ya dia tetap begitu sih dengan caranya sendiri, pelan, datar tapi penuh makna. Kalau kita ngomongin hubungan Suki sama Yamaguchi, Yamaguchi itu tipe sahabat yang loyal banget. Dari kecil bareng-bareng, walaupun Suki sering nyeletuk nyebelin, Yamaguchi tetap aja nemenin dia, karena dia tahu mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sahabat yang gak menuntut banyak, tapi tetap ada. Yang gak maksa dia berubah, tapi jadi saksi perubahan itu. Ada satu momen yang cukup menyentuh, yaitu waktu Yamaguchi akhirnya bisa kasih kontribusi nyata buat tim lewat jump float serve-nya. Suki gak tepuk tangan, tapi dia nyengir lalu bilang, ya lumayan. Dan buat Yamaguchi itu tuh kayak udah standing applause. Saling dukungnya mereka tuh gak ribut, gak drama, tapi konsisten. Kayak remote sama TV, kelihatan gak nyambung, tapi gak bisa dipisah. Dan kalau hubungan Suki dengan Hinata, ini tuh lucu banget. Dari luar kelihatan kayak dua kutub, satu berisik dan impulsif, satu lagi datar dan skeptis. Tapi justru karena kontras, mereka tuh jadi saling dorong. Hinata yang lincah dan semangat bikin Suki sering mikir, emang perlu ya segitunya? Tapi seiring waktu, Suki sadar kalau semangat itu bukan cuman pamer, tapi bentuk cinta ke permainan. Dan walaupun Suki jarang muji, dia mulai ngikutin jejak Hinata. Nggak dalam bentuk teriakan, tapi dari tindakan. Mulai dari menambah porsi latihan, observasi pola lawan, dan serius di perannya masing-masing. Hinata itu kayak semacam alarm pagi buat Suki. Awalnya nyebelin, tapi lama-lama nyelamatin. Selama ini Suki tuh kayak pasang jarak ke semua orang, tapi sebenarnya dia juga pasang jarak sama dirinya sendiri. Dia nggak suka berharap karena takut kecewa, dia nggak suka deket sama orang karena takut ditinggal, dan nggak suka ambil peran besar karena takut gagal. Tapi perlahan-lahan semuanya luntur nih karena tim Karasuno. Dia mulai sadar kalau terus menjauh dia nggak bakal tumbuh. Kalau terus main aman dia nggak akan tahu batas kemampuannya. Dan yang paling penting, dia mulai percaya bukan ke orang lain tapi ke dirinya sendiri. Percaya kalau dia pantas main, pantas dipercaya, dan pantas jadi bagian tim yang punya mimpi besar. Tsukishima memang nggak jadi bintang panggung, tapi justru karena dia tumbuh pelan-pelan, kita bisa lihat proses yang lebih jujur. Dia tuh kayak ngajarin kalau keberanian nggak harus muncul dalam teriakan. Kadang keberanian itu diam tapi terus maju. Suki nggak berubah jadi orang yang hangat, tapi dia belajar membuka diri dan itu tuh udah luar biasa banget. Dari dinding tinggi yang penuh jarak, dia jadi pilar yang menenangkan. Dari anak sinis yang takut kecewa, jadi pemain yang ngerti arti percaya. Dan tanpa disadari, Suki sekarang udah jadi bagian yang nggak tergantikan di tim Karasuno. Gimana nih menurut teman-teman? Apa ada momen berkesan saat nonton bagian Tsukishima dari anime Haikyuu? Langsung tulis di kolom komentar aja ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Jangan lupa buat share juga ke teman-teman yang suka anime ini ya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!